Dalam banyak hadis Nabi menganjurkan supaya tanyo di antara tugas-tugas tanyo membaca banyak-banyak kalimat la ilaha illallah. Itu banyak hadis, di antara lain jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kata dengan membaca la ilaha illallah. Hadisnya dalil bahwa iman tanyonyo naik turun, juga li menurun li, mantap li, lemah li. Maka kekali Nabi jadidu, berbaharuilah iman anda. Ya. Dalam hadis lain, aksir biha, perbanyakkanlah dengan kalimat la ilaha illallah. Tanyo buhnan ratib seribean, maksudnya adalah membaca la ilaha illallah banyak-banyak. Jadi boleh 1000 kali, lagi nama juga boleh 100 kali, tergantung waktu. Dan yang sangka seribanya memang kun seribeji. Jadi nak bapak je terus, lu hai lunjak tunggu, hai lunduk lun seribego. Tapi bisa saja 1000 kali, tergantung waktu. Jadi makna seribe adalah banyak-banyak. Baik. Itu harus diketahui bah, perjalanan supaya baik ia ajak berzikir. Lalu tunggu Syekh Abdul Rauf Asingkili dalam kitab beliau Tambihul Masyi menjelaskan ada banyak faedah bagi orang yang mulazamah dengan kalimat la ilaha illallahnya. Di antaranya adalah, di antara faedah itu kembali kepada mahasin akhlak yang bagus, dan di antara lain kembali kepada karamat, yaitu kemuliaan. Ya. Di antara kemuliaan Pak yang diberikan dalam bagi orang mulazamah yang kaim dan banyak-banyak baca la ilaha illallah, ya kan? Di antara karamat adalah neberi berkah bak rezeki tanya. Bak makanan gebi berkah, bak minuman gebi berkah, bak harta tanya gebi berkah. Hanya mahai tahu nyam teme berkahnya. Karena menyohana berkah ndak le pihan tepji. Halnya memang masih uleh peng pala harta lepala udih hana tenang masih karena hana berkah. Maka aku salah satu jalan berkah rezeki, berkah bak makanan, ya kan? Boleh baca kalimah la ilaha illallah. Itu penjelasan Asingkili dalam kitab Tambihul Masyi. Lalu di antara sifat-sifat mulia yang diberikan kepada kitanya orang yang biasa la ilaha illallah itu adalah di antaranya diberikan ke dalam hati kitanya sifat zuhud. Sifat zuhud. Zuhud itu kosong hati daripada mencintai selain Allah. Itu makna zuhud, kosong hati dari mencintai selain Allah. Tidak mencintai harta, tidak mencintai kedudukan, ya kan? Tidak mencintai dunia lah. Nah,
Termasuk zuhud, kosong hati dari percaya kepada selain Allah. Siqah, hana abak tanya siqah, percaya betul, percaya kepada selain Allah, hana tak percaya. Hai peselamat tanya, hai bahagia tanya, yang peselamat tanya, yang bahagia tanya, itu Allah. Hai pemenang tanya, hai petalu tanya, hai ibi bahaya katanya, hai ibi manfaat katanya selain Allah. Nah, jadi tidak percaya kepada, kosong hati dari berpegang, kosong hati dari percaya kepada selain Allah. Yang geken zuhud. Jadi dengar dalam kitab Iqadul Himam dikatakan sama dengan batu biasa. Konbek nama bati lagi batu biasa. Nah, hana gembira, watihana juga hana sedih. Jadi saban kekayaan dengan kemiskinan, yang makna zuhud. Nah, menyo meteme lagi nyo gambaran ni. 2 rakaat ibadat dikerjakan oleh orang zuhud itu lebih afdal daripada ribuan rakaat sepanjang masa dikerjakan oleh orang yang gemar ke dunia. Maka jiuk tak beda aja ya. Karena orang zuhud, karena hati tanya apa? Hati tanya, nyaru tentu boleh tanya sifat hati. Dia tidak bisa berpaling kepada 2 arah yang berbeda dalam waktu yang sama. Yang sifat hati menyuka mencintai Allah, hanali mencintai selain Allah. Menyuka mencintai kepada selain Allah, pasti hanali cinta kepada, menyuka cinta ke dunia, pasti hanali cinta ke akhirat, mencinta ke akhirat, pasti hana cinta li ke dunia. Nyona cik yang pegah lun cinta bandua teku gali Imam Syafi'i itu adalah pendusta. Karena mungkin nak dicapai dua-dua. Gak. Makanya teguh kebalikan ni menyohanam teme martabat suhudnya kene Nabi hubbud dunia, apa namanya, raksu kulli khati'ah, cinta dunia, ya kan, utak segala kejahatan, utak segala kejahatan. Dan zuhud ku han metemengon malim barangan. Mbak, mesti tak baca kitab tentang zuhud, zuhud dan yang han wajib mufhum makna zuhud punya tak baca. Lagi tak pegah sabi-sabi. Beda ilmu kesehatan, beda dengan kesehatan. Artinya memahami ilmu kesehatan itu orang kononnya sehat. Nah, bapak, agama lagi ngaji. Tak pahami agama, tak pahami zuhud, go tente atau tanya pahaminya. Nah, bak tanya. Maka salah satu jalan ji boleh baca kalimah la ilaha illallah. Boleh baca. Nyan teku karamat-karamat lagi bentuk kuno, geberi kelebihan bak tanya berkat rezeki, geberi akhlak mulia lagi zuhud, itu adalah buah daripada membaca la ilaha illallah, tapi bukan puncaknya. Asing kili Syekh Syahkuala mengatakan puncak dia adalah nyonya muteme tu. Mudah-mudahan nyonya muteme. Puncak biasa terbaca la ilaha illallah adalah merumpok sempurna tauhid.
Ya, mutamai apa? Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya mengatakan kamalut tauhid, sempurna dalam bertauhid. Ya kan? Berarti tauhid dah sempurna apa? Tauhid sempurna itu geken dengan istilah tauhid siddiqin. Tauhid yang sempurnanya adalah tidak lagi kita memandang wujud selain Allah, yang puncak tauhid. Kita tauhid melapik-lapik Pak. Tingkatan pertama tauhid adalah patih Tuhan Allah. Patih lah. Tuhan lu nunggu Allah. Sifatnya qadim, baqa, mukhalafatuhu, sifat-sifat Allah patih. Tingkat pertamanya patih modelnya yang geken ilmu yaqin. Ya, ilmu yaqin. Makna patih bahasa Aceh patih. Percaya betul. Baik ragu-ragu Tuhan adalah Allah. Kelemahan ji golom ayan, golom truk bak martabat ainul yakin. Golom truk kenal. Berarti Tuhan masih berada dalam pemahaman sagai. Tapi kita belum dapat mencintainya, kita belum dapat takut padanya, kita belum dapat bertawakal padanya, kita belum dapat ridha dan sabar atas musibah-musibah yang diberikan oleh Allah. Walau tayo yakin Tuhan adalah Allah. Yang najib kan ilmu yakin. Syirik khafi mantau kan. Yang tingkat dasar tauhid. Yang geken akidah. Penani apa? Akidah. Akidah apa? Akidahan leji. Na Mu'tazilah akidah cid. Na kaum Jabariyah akidah cid. Mayoritas umat Islam akidah ji Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang tauhid modelnya yang geken tauhid akidah. Ya. Kan makanya apa? Yang mungkin jarang mendengar tapi tauhid akidah Asy'ariyah wa Maturidiyah atau Ahlussunnah wal Jamaah dipegang oleh Syekh Abdul Samad Al-Palimbani dalam kitab Syiarus Salikin adalah tauhid awam. Tauhid awam. Karena ji mantong tahap yang pertama percaya. Kelebihan ji orang laganya kaum mukmin yang laung gampung tanya nyona yang meninggal umpama haji nya hanju tati ulaud tetap wajib dapat kafan, wajib dah salat jenazah karena ji mukmin ngon pe ji mukmin ngon dipercaya hana Tuhan selain Allah. Walai semayang hana haji tapi takut hana haji nya tauhid akidah haji. Kan go kamalnya, go kamal. Tauhid yang kedua tauhid kasyaf nanti. Atau diciptakan ainul kasyaf makna jipa terbuka batin dengan nur yang diberikan oleh Allah dalam batin tanya sehingga tersingkap semua datang dari Allah yang esa. Kau dari tanya menyebab tak pun mentang dihijab Allah kan tanya apa? Benar rezeki baca lemah ju usaha tanya perbuatan tanya kengkal lemah Allah kan sehingga tak nisbah ke tanya tapi harta tanya maka tanya kikir tanya nyele dah kadang-kadang sombong karena tak nisbah ke tanya padahal tanya la haula wala quwata tapi menyebab ayan menyebab tauhid ayan lagi yang diumum pun tauhid tasawuf ijina nyata di dalam batin tanya. Yang najinan tauhid kasyaf. Penani maka waktu kita baca kitab Durrun Nafis akidah Ahlussunnah itu benar bukan salah tapi dia masih risyawah
masih terhijab antara Allah dengan alam semesta. Nak nampak macam ni. Beda je nampak. Contoh lain. Tanya tak patih bagan ikan di laut. Nampak patih orang kuih laut. Menyo nelayan koi patih li cit nyata keberadaan ikan dalam laut. Sehingga bahaya ombak gadoh. Hanya ayan. Tanya apa? Patih. Tak patih nangkut pakai dalil dia tanya. Tahu dalil nangkut laut, bapa sangkut kalau tak laut mendu mai puah. Namanya awak nelayan, ana pakai dalil ji muayyanah gitu. Lagi tanya pak hana truk baumpung mana? Dalil na mana? Na takalan mana kat daerah rumah. Nya dalilan. Makna dalilan bukti. Bukti nama mana? Menyorong baumpung mana? Ipatih cik yakin cik nama mana? Ana palai ke tunggu ji. Nyan ayan dari dalil ji muayyanah kenyataan. Tauhid tasawuf, tauhid kasyaf, tauhid khawas itu enggak pakai dalil. Jika truk pun kan. Tapi goh kamal lomnya, golom kamal. Tapi kan meningkat dari ainul yakin kepada ainul yakin. Ya. Kamal tauhid itu dijelaskan dalam macam-macam kitab. Dalam kitab Syiarus Salikin, yang kitab ma'ruf orang pegang. Mandum Tungku semember kitabnya. Kepegah cik lam kitab Ihya Imam Al-Ghazali. Cuma lam Ihya haji mutabu ana perhalaman dalam bab syukur, dalam bab sabar, ya kan, dalam bab mahabbah, kon dalam ratabat. Karena kitab Ihya itu ditulis untuk menjelaskan tentang akhlak tercela dan akhlak terpuji. Cuman halaman-halaman tertentu gesinggung tentang tauhid kamalnya. Kamal sempurna tauhid. Ya. Para nabi, kata Imam Ghazali, ya kan, para nabi dikirim kepada kita target supaya tauhidnya kamal. Bak merumpok hakul yakin, baik sebatas yakin, baik sebatas ainul yakin, tapi butruk pak martabat hakul yakin. Para ulama gepegok istilah tauhid tingkat tingginya geken dengan tauhid sufi. Tauhid apa? Nak cik istilah ni tauhid irfani. Nak cik geken tauhid khawasul khawas. Coba, apa itu tauhid kamalan tu? Kita tidak lagi memandang wujud selain Allah. Kita tidak lagi memandang wujud selain Allah. Ya, Pak. Nyo mulai seru ino baca no. Pakai tengku-tengku orang bangka mungkin nanti. Ya. Karena apa kan? Karena pegali Imam Ghazali tauhid sufinya, tauhid hakikinya bahan kim bagi urung-urung bangai pegali Imam Ghazali. Karena nanti menjadi mana yang sangka alam kaji ke Allah. Padahal alam tidak punya wujud hakiki. Ya kan? Contoh tapi dah pegang. Dan memangnya contoh kepegahlah kita kitab karena mudah dimengerti. Dan lagi bayang bak benda. Ya Pak, nyona bayang benda ditibit bayang. Kagudi benda ditibit bayang. Nyo bayangnya wujud ji adalah adanya karena adanya benda. Keberadaan bayang adalah pada keberadaan benda. Musuh hana benda, bayang-bayangnya hana. Kan aku? Tapi pek sagai-sagai itu
bayang kon benda, benda kon bayang. Cuman keberadaan bayang bergantung pada keberadaan benda. Makanya Tengku, hakikat dari bayang adalah benda. Mana hakikatnya asal? Hakikat kain adalah kapas. Betul ya? Hakikat ni, tapi kenyataan ni kan kapas, kain nanti. Nyanyi simak pakai kan. Jadi hakikat daripada bayang adalah benda. Tapi kedua, bayang kon benda, benda kon bayang. Bayang tetap bayang nanti, benda tetap benda. Hakikat garam adalah air, nah betul ya? Tapi kenyataan garam kon air. Kenyataan garam tetap takyin gitu. Takyin garam tetap butir-butir putih yang asin. Tapi hakikat di air. Nah jelas kan? Timohlah ucapan ulama sufi, al asya ainul haq, segala yang ada adalah Allah, segala yang adanya. Hakikat maksud ini, hakikat segala yang ada adalah Allah. Nyana yang dipegang oleh Syekh Kuala, betul itu kalimat. Falkul huwal haq, segala yang ada adalah Allah. Hakikat segala yang ada maksudnya. Menyokai ta'yin, nyo panena Allah, nyo alam nanti. Nyo pun aja alam. Pak Jalani alam, Lon alam, Bandung alam. Tapi hakikatnya adalah apa? Allah. Asal, makna hakikatnya asal. Nyo perbuatan tanya nyo hana gerak oleh Allah, nak bergerak batanya. Ya kan? Nyo wujud tanya, nyo keberadaan tanya, menyohana dari Allah. Nah, maka ni sumber tanya, hakikat alamnya adalah Allah. Kan nyampu tauhid nanya, tauhid sufi nanya. Ya. Ya. Cuman para ulama beda-beda wadi keungkapkannya. Nyo Abuya Mudawali gekeun tesam akwan, nyo Abuya Mudawali tesam akwan lemah Tuhan, tesam akwan lemah Rabbi, tesam akwan hilang alam. Makna hilang, dia itu tidak berdiri sendiri, keberadaannya adalah karena keberadaan Allah. Kona keroji tidak Pak Syekh Kuala kepegang, wujudnya tidak istiqlal, tidak mandiri, tapi wujudnya adalah dari Allah. Kan tu tesom akuan gadoh alam, kan gadoh bak mata ulen ayo, gadoh bak mata batin, keberadaannya itu tidak berdiri sendiri, tidak qiyamuhu binafsi. Yang qiyamuhu binafsi sidra sagai kan, tapi wajib qiyamuhu billah, berdiri dengan Allah. Kan Allah, kan Allah mah, kan juga Allah. Kan tu kan. Syekh Karim Al-Jili hanya puncak masalah. Lagi orang temamu tulis kon insan gekeun, kon alam Muhammad gekeun. Maksud Muhammad linan insan kami tu. Age pun wajib boleh menulis sinan Muhammad adalah Allah. Muhammad maksudnya kalau Nabi Muhammad insan kamil, siapapun termasuk alamnya. Hakikat dari Muhammadnya adalah, coba lah nampak orang, hakikat dari Muhammadnya adalah Allah. Kon Nabi Muhammad kaji ke Allah. Hakikat garam adalah air. Kon kaji ke air garamnya. Jih tetap butir-butir putih yang asin, tapi hakikat di air. Kali engkaru tu nengku. Kan? Yang perbedahnya padahalnya nengku pah penting kan. Apa kelebihan itu?
hilang wujud bak batin tanya selain Allah. Itu tauhid hakiki itu. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya menulis para nabi diutus untuk targetnya supaya tanya bertauhid hakiki. Walaupun hana mutemai, kalau hana tak mujahadah baca mutemai. Kan kau? Belum baca. Kitab Kamalat Ilahiyah. Ya, juga dikarang oleh Karim Al-Jili, tapi nasyarah dari ulama lain. Syekh apa namanya? Syekh Asim Asy-Syazili Az-Zarqawi syarahan. Masalah je kan kau bak surah Ikhlas qul huwallahu nyok benda pahami lagi benar bak tauhid hakiki yang qul katakan olehmu dianya engkau ya huwa kembali kepada qul dianya engkau wahai Muhammad adalah Allah. Dipegahnya 4. Kita berlindung kepada Allah bahwa maksud Karim Al-Jili Muhammadnya berubah menjadi Allah. Kita berlindung dari pemahaman lagi. Kita berlindung dengan Allah bahwa tujuan Karim Al-Jili mengatakan itu Muhammad adalah Allah dari sekira-kira zahir. Oh enggak. Dari sekira-kira zahir Muhammad adalah insan. Muhammad adalah makhluk. Muhammad adalah Habibullah. Muhammad adalah hamba Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kon Allah apa nak Allah? Kan tu? Nah, cuman dimaksud oleh Karim Al-Jili adalah sama seperti isyarah ayat innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Hanya saja orang-orang yang berbaiat kepadamu hai Muhammad itu sama dengan berbaiat kepada Allah. Sabar dengan ayatnya maksudnya. Nah, ayat lain surat Al-Anfal wa ma ramaita is ramaita walakinnallaha rama. Muhammad, bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tapi Allah lah yang melempar. Bicara hakikat. Menyobak lahiriah memang Nabi yang melempar. Bak hakikat bu. Jadi maksud Muhammad Allah sama dengan ayat isyarah ayat innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah wa ma ramaita is ramaita walakinnallaha rama. Nyan puncak tauhid. Kan. Nah sesat panglima. Bawa jalan ni. Nak pengajian bahawa nyo kaji ke Allah bandung. Ana maksud adalah hakikat dari Muhammad. Nyo pernah nak pahami bagai-bagai tu. Kan? Ya kayak tipe pernyataan dari majelis ulama, tapi bukan dari majelis, dari pribadi wakil ketua. Sonan ji Anwar Abbas tangkap orang MPTT. Atau MPTT itu kan kapesak perkembangannya. Tangkap wahai Pak Polisi karena mereka mengatakan Nabi Muhammad sudah jadi Allah. Mungkin kaji preh-preh juga ya. Kan? Termasuk ditolak oleh MPU Aceh, oleh ulama-ulama Aceh, karena mereka memahami kalimat-kalimatnya apa adanya. Karena tauhid lapihan kan cara engkau pengajian ni. Saya ya nak dengar tapi akidah Tuhan Allah qadim baqa mukhalafatuhu itu betul. Cuman membagi je na tingkat ilmu yaqin, na tingkat ainul yaqin, na tingkat hakul yakin. Menyokak hakul yakin hilang wujud selain Allah dalam pandangan kitanya. Mangu medeme lagi nya kon mudah cik. Menyemudah kaji ke Syekh Kuala cik ayo. Agak becit maka mujahadah. Maka modal pertama tanya wajib le tertuntut ilmu syariat. Ilmu syariat.
dalam syariat akidah sifat 20 kita pelajarinya dah nak tabut lehnya tanya itu merusak akidah Ahlussunnah ya kan nak merusak menambah kokoh. Hal yang kedua ambil dua tabut fikih kan supaya dia hukum cara salat, cara ibadat dan sebagainya. Fikih nanti ya kan yang gampung Sabilal Muqtadin yang terkenal yang kamu badayah mahali i'anah ya kan tuhfah macam-macam nanti yang wajib tabut ilmu syari supaya hukum dia rukun-rukun ibadat yang hanjit hana yang pagi malamnya apa oleh dia langlumpang syarat-syarat berwudu tabut nah pagi malamnya you bukai tanya naik ukai sah wudu yang ngebahas hana tak pegelih tak berwudu je sah itu ngebahas oleh para ulama fikih apa maka hukum ji patah tepulah kalau buat malaman tentu dah ikutlah ya kaya pak makanya tengku dalam kitab Ihya bergali Imam Ghazali puncak tauhid adalah laginya pengertian ji kan maka di sini kena bak hakikat syakir dan masykur adalah satu yang bersyukur adalah makhluk yang disyukuri adalah Allah. Sabar dengan kalimat abid dan ma'bud adalah satu makna satu wujud ji agak wujud ingon garam kan dua apa wujud senang wujud air cuman dari air melimpahlah gap maka ji tengkulang kitab Syairul Salikin dipegah oleh Syekh Abdul Samad Al-Palimbani wahdatul wujud adalah puncak tauhid wahdatul wujud puncak tauhid yang kamat dapat jalani yang makanya kehidupannya anak temakut le ke makhluk anak maleli anak cinta le ke dunianya nya kalau tak kena na munafik lah berarti ni orang kan nya gawat tadi ke Allah anak tak takut ke pimpinan partai dia tak takut maka kan naik ke oli kan mulai napah le ya ke kepala kantor tanya tak takut ubena perintah hantam pernah tak tolak perintah Allah lupa le hana terpebul sehebat ke Allah dengan pimpinan tanya bak akidah tetap hebat Allah bak rasa syirik ku hana syirik khafi nanti baik maka Imam Ghazali pak mengatakan na orang buta dua belah mata dia mengatakan wujud itu satu yang ke wujud alamnya yang hana pencipta yang buta dua belah mata yang kafir orang ni yang ada alam tidak ada pencipta ateis pun ni mengingkari keberadaan sang pencipta sidra tu buta sebelah mata terbelut sebelah terbelut sebelah buta betul yang memandang dua wujud khalik dengan wujud makhluk dan sama dua-duanya sama imbang ji sama-sama ada dan ada ji setingkat yang kelih adalah terbelut sebelah matanya dibuka, terang sebelah satu lagi tidak buta tapi kabur itu meningkat dalam tauhid dua wujud cid sabah wujud wajib sabah wujud mungkin nanti wujud alamnya ngahana sama wujud mungkin mata yang kabur itu kata Imam Ghazali bisa dipakai celak terang lah betul terang bandua watika terang bandua masih merumpaklah tauhid hakiki tidak ada yang maujud tidak ada yang ada kecuali satu yaitu Allah Subhanahu wa taala nya bayangannya ciptaannya karyanya tidak berdiri sendiri karena benar oleh Allah tidak wujud yang mandiri ke Paliman kampung kali ya kabeh tu hanya baca lama berulang 3 kali kata-kata Karim Al-Jilli Muhammad Allah kita berlindung dengan Allah
maksud beliau Muhammad pada zahir sudah menjadi Allah. Kita berlindung dari pemahaman seperti itu. Tapi Muhammad adalah nabinya, utusannya, makhluknya dan kekasihnya dan rasulnya, bukan Allah. Cuman dimaksud adalah oleh Karim Al-Jili sama dengan isyarah ayat, orang-orang yang berbaiat kepadamu itu adalah sama dengan berbaiat kepada Allah. Tidak engkau melempar ketika engkau melempar hai Muhammad, tapi Allah lah yang melempar, menggambarkan hakikat itu. Kan? Maka ji penting tak aku tabayunan penting tak. Ya betul. Kalon berde terugama sakit hati. Lalu ji para ulama kejak apa amaran kita tanya apa maksud ji. Nyo ana gegah-gah ju. Enggak boleh begitu. Ya betul kalau berde penting kan. Nyo dalil mana? Nyo kena buya amran tulis. Ulama Mesir tulis. Syarih rupai sama penjelasannya. Tiba macam ni dah jelas kan. Matanya orang ku katuk makamnya. Baca-baca. Baca ba? Yang penting tengok baik tua dalam berah bunuh. Jil nak 7 syarat harus kami mantong wate yang. 7 syarat menempuh jalannya tempuh mukti supaya truk bak martabatnya. Baca mezi kan truk. Kayu kira ayu. Yang pertama catat bagi ini penting kan. Benar baktanya siddiq fil iradah, benar dalam berkemauan. Memang yang tu berjuman kan kebetulan naik nama masjid dengar juga dia tiat bebek lagi yang serius juga karena mengkaji kan ada kali karena jiu tapi purno pak nak ambil kampung carilah ilmu walau ke negeri Cina. Masih raya kaji mak ikhlas serius berarti ya. Mak carilah ilmu ke negeri Bubu Cina apa? Mak yang biasa guru-guru SD purno hadinya kan kumukti lu betulis lah bak binti kon berhafai lah ya tulis bentar lagi carilah walau ke penayung aja sih kena berat tak. Tanda orang siddiq dalam iradah, dia itu menyiapkan bekal. Orang menyokak serius dia berangkatnya pasti minta tiket kepastian. Yang serius dia caleg kita beli pasti daftar le baki agak kampanye agak kena agak gede nya ka seriusan ya kau wali lampu kan lagi kan wali lampu kan ya caleg berseri. Yang kedua tengku harus mengisi waktu seluruh waktu dengan nilai-nilai ibadat, nilai-nilai kebaikan. Memang semayang jamaah 5 waktu antara subuh malu oleh pupui berlaku tu bawa waktu pada tempat sia-sia ana leho je alam jamaah antara leho ngasar ke sebeng lawan lain ya pokok sia-sia ya pokok kelalaian enggak begitu, isi semua waktu dengan nilai-nilai kebaikan. Tandanya dia meninggalkan teman-teman yang tidak berguna. Memang dengan ngon-ngon yang dah mengon hana faedah ya berdomba kan. Yang kelih harusna guru yang membimbing, harus pakai pilot pak. Anjing pesawat tak sebek tak adu tengok bapak tempat supir pilot anjing oleh mah. Ini dulu ikut. Pergi berkali pilot pati ikat sabuk pengaman siap je seul. Ya biar kamu rukuk dalam kapalnya siap je seul. Biar pakai akai. Dia rukuk tak kublo korok pakai hitam leji. Siap lagi tengok jak baroto. Berkali doto biar baju kuah belangong siap juga. Ya, benar guru yang membimbing, guru rohani. Dalam kitab Tanwir Qulub berpegah, walau dia ulama besar sekalipun. Bagaimana besarnya? Hanale dia tehji yang lebih malim. Walau lagi yang malim, dalam bidang kerohanian tetap wajib minta guru.
Imam Ghazali Kiban Malim, tapi juga dibimbing dalam kerohanian. Yang baca kerohanian kitab, nyojo baca kitab, nyo baca apa namanya, Risalah Maimuniyah. Ai tengku begali go Imam Ghazali. Apa kan kaji ke Hujjatul Islam. Pu pakai but dibimbing lah. Ane na bohong amandu. Hanya kebut. Nyo baru dah tepu makna nilai-nilainya setelah tertempuh jalan sufi. Yang kelih pada mau kamu no? Yang keput taubat nasuha. Buah taubat lezat dalam ibadat. Lo kalau coba-coba baca ni buah nasuha lah. Tahu kan nasuha ni? Baca. Coba je. Ana mudah aku. Ana mudah. Malim mudah baca buku, baca kitab kan malim. Anja dah baca bahasa Arab, dah baca terjemahan ke malim je. Nyoba tak pebut dalam tulis yang rumit dah. Taubat nasuha ke mana? Mangat dah takkan. Tapi tak jalani je penuh dengan akabah dan rintangan. Yang nak pegah panjang lebar dalam kitab Minhajul Abidin. Kaji lebih banyak nak ke bang. Yang kelima, yang penting dah no. Setiap kita harus memahami pribadi kita, nafsu kita. Berpasti tanya pemalas perajin, dermawan pekikir, embung pur tawadu, bertaduri dah. Malim pejahil harus mengenal dengan jujur kepribadian tanya. Memang ada. Saya lemah roget jaju beli. Ya, amban. Padahal punya lu kan. Kan? Berpastian, berjujuran. Apa domba kan? Yang keenam, makanan halal. Yang ketujuh, benar ngon akrab yang saleh, yang tim sayang ketanya, yang tim pantau tanya. Menyata pegak salah hitim tegur, nyan ho kalumpat kena nah. Benar ngon modernan. Yang ke jamaah malam Selasa ayu dah cok kengon. Ya kan? Amin. Itu jalan itu jauh syarat. Nyanyi kana tujuan. InsyaAllah hukum temai. Baik demikian, Allah alam bisawab. Saya akan lanjut ulang lumpang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, qalban khashi'an, amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.